Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yafiat tanpa batas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedulur sambung rasa, hari ini saya ingin live ya, sendiri. Yang menemani saya kecuali Allah ya, dan para malaikat-malaikatnya, insyaallah. Oke, yang sudah hadir berapa orang? Subhanallah, 73 orang. Assalamualaikum sedulur goib sajagat teko kabeh wujud. Yang gaib-gaib biar datang semua juga, biar insyaallah nanti kalau seandainya ada kegaiban di sekitarmu yang lemah bisa lebih aktif dan kalian bisa membuktikan eksistensi keberadaan makhluk-makhluk gaib Allah yang pada hakikatnya ada di sekitarmu, saudaraku. Ya. Baik. Sekarang saya ingin mengijazahkan kembali bagi sedulur sambung rasa yang sebelumnya belum mengikuti tayangan live untuk pengijazahan mata batin. Malam ini saya akan mengijazahkan buat mereka yang belum pernah mengikuti live membuka mata batin atau mata gaib. Sediakan air putih 1 gelas ya, lalu siapkan dirimu untuk menerima apa yang akan saya ijazahkan, terutama pengijazahan pemahaman tentang mata gaib itu sendiri ya. Sing teko piro wong? 80 90 siap. Sambil nunggu 100 ya. Dan pengijazahan ini tetap akan bisa berlaku 1 kali 24 jam, dan jika nanti akan tayang kembali di channel YouTube Ki Sambung Rasa juga akan tetap berlaku 1 kali 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kuasa dan kehendaknya malam ini untuk memberikan kelancaran, kemudahan kita pengijazahan mata gaib malam ini ya. Baik, bentar ya, ini harus saya taruh sini. Oke, siapkan wangi-wangian, air putih 1 gelas ya. Untuk sang mental kaya, bersiap untuk pengijazahan malam ini. Dan bagi yang masih bertahan di mental miskin, berada di zona mental miskin, minggir dulu ya. Oke, kalau sudah siap, komentar siap untuk pengijazahan malam ini ya. Yang belum pernah ikut siap menerima, yang sudah pernah ikut boleh mencoba lagi untuk menerima energi yang akan saya berikan pada segelas air putih. Untuk kalian manfaatkan untuk mempermudah
membuka jadi sebenarnya yang perlu sedulur sambung rasa pahamin ya dalam pengijazahan ilmu, pemberian ilmu secara langsung ya, langsung baik online seperti ini, bagi mereka yang siap menerima ilmu yang diterima ya, bagi yang siap. Dan kedua, bagi yang mau dan meyakini untuk menerima ilmu yang akan saya berikan ya. Ya, baik. Jadi pengijazahan membuka mata batin ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang sudah siap airnya disiapkan, yang belum siap airnya disiapkan. Kemudian wangi-wangian, mau itu dupa seperti ini boleh, mau itu wangi-wangian yang non alkohol boleh, dengan tujuan agar kita jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, karena wangi-wangian itu juga ada pengaruh untuk mata batinmu ya. Jadi banyak di luar sana sudah banyak yang mengijazahkan mata gaib, mata batin pengijazahan seperti apa dan di mana menggunakan wirid dan sebagainya. Sebenarnya perlu saya sampaikan, dalam pengijazahan mata gaib itu sebenarnya nggak butuh untuk membaca wirid atau amalan tertentu ya. Ini hanya dibutuhkan bagi mereka yang sudah mendapatkan doktrin sejak kecilnya bahwa satu hal itu yang berhubungan berkaitan dengan gaib itu pasti ada mantra, itu pasti ada wirid dan sebagainya. Jadi inputan yang sudah mendasar di dalam dirimu, maka itu sebagian dari belief sistemmu atau keyakinan dari dirimu. Dan itu susah untuk dirubah jika tidak mau dan ada niat untuk merubah. Maka dalam pengijazahan yang dibutuhkan yang pertama kuncinya yakin, yang kedua open minded, buka pikiranmu ya, karena bagi saya tidak ada yang gagal dalam membuka mata gaib, yang ada hanya kalian tidak paham ya. Jadi keyakinannya lemah, nggak paham, maunya yang harus bayar, yang harus diijazahkan ya, yang harus membaca wirid dan sebagainya. Nah biasanya seperti itu. Terserah, whatever. Kalau memang yakinmu dengan seperti itu yang harus bayar dan sebagainya, gak apa-apa, silakan coba di luar sana ya. Alhasil nanti kalau gagal juga akhirnya juga belajar sama saya, karena banyak guru-guru spiritual saya yakin yang melihat tayangan saya ya. Saya yakin itu. Dan untuk menambah, mengupdate pemahaman mereka tentang ilmu supranatural, saya yakin ada banyak yang melihat. Alhamdulillah saya dengan senang hati. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini manfaat ya. Baik ya. Jadi saya akan mengijazahkan. Sebelum pengijazahan ini dimulai, berdoalah ya, berdoa agar dimudahkan. Apa yang sudah saya ijazahkan ini bermanfaat untuk kalian dan keluarga kalian ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, silakan. Bismillah. Jadi saya tekankan lagi, tidak perlu kita sebenarnya juga membaca wirid, mantra dan sebagainya. Harusnya nggak usah pakai itu, bisa. Yang jelas kalau kalian paham, maka dengan mudah. Maka pemahaman konsep spiritual itu bukan berkaitan dengan wirid dan sebagainya, tapi berkaitan dengan keyakinanmu. Sangat berkaitan dengan keyakinanmu pada Tuhanmu ya. Jadi membuka mata batin itu sama halnya kita menembus dimensi gaib, menembus hijab, dinding pembatas antara materi ke imateri ya. Materi itu apa? Materi itu tubuh fisik dan apa yang kita lihat ini materi. Yang tidak nampak itu imateri, dimensi yang lebih halus
Ya, mudah-mudahan ini dipahamin, pengijazan ini mudah-mudahan bisa kalian terima. Inputan baru untuk kalian, mudah-mudahan bisa kalian serap. Lalu, mengapa saya mengatakan bahwa sebenarnya tidak harus menggunakan zikir dan wirid? Sebenarnya mantra atau wirid itu sekedar hanya untuk membawa dirimu ke dalam konsentrasi saat membaca mantra atau wirid, sedulurku. Apakah ada karomah atau ada kekuatan di dalam mantra dan wirid? Ada bagi mereka yang meyakini. Nah, ini yang harus dipahamin. Ya, nggak percaya kalau mantra wirid itu hanya berlaku bagi mereka yang meyakini. Ya, contoh ini. Ini kita belajar memahami konsep spiritual ya. Jadi universal pemahamannya. Jangan hanya dalam muslim dan sebagainya, meskipun agama saya muslim. Karena saya yakin subscriber, lover, netizen muslim. Tapi semua agama, semua keyakinan masuk. Ya, sesuai yang sudah saya sering katakan bahwa spiritual itu bukan tentang agama. Karena bagi saya Tuhan itu tidak beragama. Tapi untuk mengenal Tuhan kita butuh agama. Ya, kita akan diarahkan oleh keyakinan yang kita bawa untuk mengenal Tuhan, keesaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, siapa Tuhan itu. Nah, gitu sedulurku. Jangan gagal paham dengan apa yang saya berikan. Ya, jadi ketika kita membaca satu mantra atau doa, kalau memang itu ada powernya, ada kekuatannya, bagi saya itu hanya berlaku pada mereka yang sugestif, ya, bagi mereka yang meyakini. Terbukti zikir, wirid, mantra dan sebagainya tidak berlaku pada setiap orang, tidak ada dampak efeknya pada setiap orang. Nah, maka dari itu dalam pengijazan kali ini saya akan membatasi. Saya tidak jauh untuk memberikan amalan lagi. Tapi kita akan belajar pengijazan hari ini lebih luas, tidak terpatok pada satu keyakinan, sedulurku. Ya, karena banyak yang tanya, Ki, apakah saya beragama Nasrani bisa? Apakah saya beragama Buddha itu? Saya bisa. Bisa. Ya, maka di sini saya akan berikan pemahamannya. Kuncinya jika sedulur sambung rasa ingin bisa menembus dinding kegaiban atau membuka mata batin adalah yakin. Ingat, garis bawah, kalau bisa dicatat sambil ngopi, dicatat, yakin. Ya. Yang kedua, kalian memahami esensi dari mata gaib itu sendiri. Kalau nggak paham, susah. Ya, sehingga mikirnya gagal, padahal nggak ada gagal. Ya, yang ketiga, kalian harus sabar untuk mempraktekkan, harus continue, istiqomah untuk mempraktekkan cara yang saya berikan. Ingat, saya tegaskan, di dunia ini tidak ada cara instan. Ingat ya, jika kalian berharap cara instan, berarti kalian tidak paham. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu bukan instan. Ya, ingat, Allah mengajarkan pada kita bukan dengan cara instan. Allah mengajarkan kita untuk cara istiqomah, sabar, ya, menikmati proses, tidak banyak protes, sesuai yang saya sudah sarankan, saya berikan pemahaman ini. Ya, jadi kalau kun fayakun itu berproses. Beda lagi dengan kun fakana. Kalau kun fakana itu seperti sulap, bim salabim langsung bisa, bukan. Apa yang saya berikan, tayangkan, hiburan itu yang selama ini saya membuka mata batin pada orang-orang yang instan sebagainya, sebelumnya sudah diproses, ya, sudah saya proses dengan wirid dan doa dan sebagainya. Tapi juga ada yang tidak berhasil, tidak semuanya, sedulurku. Terserah kalau mengatakan itu rekayasa, wis sakarep membuat whatever aja. Ya, kembali lagi. Jadi
Ingat, inama amru idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Ini menurut pemahaman saya yang bodoh. Ya. Pemahaman saya yang mungkin dangkal dan sebagainya. Kun fayakun. Kenapa ada fayakunnya? Kun terjadilah. Garis bawah di sini. Stop di sini. Kun terjadilah. Harusnya di situ baru bisa terwujud. Tapi di situ Allah mengajarkan kun, ada fayakun. Ingat, kun terjadilah dan maka terjadilah. Masih ada fase maka terjadilah. Inilah di mana ini ada proses. Kalau langsung terjadi. Ingat dan sadari, Allah menciptakan manusia, menyempurnakan kita. Itu tidak dalam waktu 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tidak. Tapi berapa? 8-9 bulan kita disempurnakan baru dilahirkan. Nah, ini harus sadar sedulur sambung rasa. Maka bagi kalian yang suka instan, ini perlu dipikirkan lagi. Ya. Bagi kalian yang masih suka instan, ini perlu dipikirkan lagi. Ya. Baik. Saya lanjut. Jadi jangan berharap instan, apalagi ilmu spiritual, ya, ilmu supranatural. Itu tidak ada yang instan seperti sulap bim salabim, nggak bisa. Semua ada prosesnya sedulurku, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahamin. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami semua sedulur sambung rasa. Ya, saya yakin dan saya doakan kalian yang mau istiqomah, mau mengikuti proses, tidak banyak protes, maka kalian semua akan mudah dengan berhasil. Intinya yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah. Terus bagaimana saya kok nggak bisa? Itu bukan seperti itu sebenarnya pertanyaannya. Pertanyaannya itu sebenarnya, sudah pahamkah saya tentang esensi dari mata gaib itu sendiri? Sudah pahamkah bahwa semua itu berdasar atas kuasa dan kehendak Allah? Itu aja. Ya, oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi apa sih mata gaib itu? Mata gaib atau mata batin adalah mata yang tidak bisa dilihat, tapi bisa melihat apa-apa di luar batas mata fisikmu, yang dimana keberadaannya ada di dalam dirimu. Itu adalah mata batin. Ya, mata yang tidak terlihat tapi bisa melihat apa-apa di luar batas mata fisikmu, lahirmu. Jadi frekuensi dari mata gaib itu lebih halus daripada mata fisikmu. Getaran yang diterima itu lebih halus. Ya, kalian melihat saya melihat kalian, melihat HP dan sebagainya, ini getarannya masih kasar. Nah, itu ditangkap oleh panca indramu yang hanya bisa menangkap dimensi materi seperti ini panca indera fisikmu. Tapi jika kita ingin menangkap sisi dari dimensi maka kita harus menyatukan kelima panca indera kita pada satu titik fokus. Jadi menyatunya kelima panca indera kita ini itu adalah terbukanya gerbang gaibmu. Paham ya di sini? Jadi kelima panca indera ini menyatu, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan dan sebagainya itu masuk menjadi satu, di mana kita hening, di mana kita masuk ke kondisi suwung, di mana kita masuk ke kondisi meditatif yang dalam, maka akan terbukanya dinding hijab mata gaibmu, gerbang gaibmu sedulurku. Ini yang perlu dipahamin. Ingat ya, ini yang perlu dipahamin. Mudah-mudahan paham ini di sini. Ya. Jadi kalau ada yang masih tanya gimana cara membuka mata batin dan sebagainya, ini lebih gak paham lagi. Makanya dilihat video ini. Saya akan menjelaskan berkali-kali pun mereka yang susah tidak mau membuka pikirannya atau dangkal dalam arti ya egois, tidak mau membuka pikirannya, open minded, selamanya gak akan bisa dia. Saya jamin. Karena bagi saya murid-murid saya, ribuan murid saya itu hampir 10% itu mengalami hal seperti itu, yang gagal mendengarkan penjelasan tapi maunya gimana caranya, akhirnya sampai ada yang stres gara-gara ngoyo ingin membuka mata gaib. Hati-hati dengan kalian ya. Dan saya ingatkan lagi, ketawaduanmu dengan gurumu. Kalau memang mau belajar harus tawadu. Tawadu itu apa? Harus rendah diri, ya, rendah hati.
harus mencintai, harus menyayangi gurumu, menghargai. Ya, jangan terus sakarpe dewe, semaunya sendiri, semau elo. Nah, nggak bisa. Hidup ada aturannya, apalagi belajar. Itu, ya. Yang baru gabung, lihat nanti saya nggak bisa lama, ya. Saya hanya maksimal 5 jam karena nanti ada interaksi langsung dengan saya. Ya, baik. Jadi itu ya pemahamannya. Dan bagaimana sih sebenarnya mata batin ini bisa terbuka sehingga kita bisa menembus gerbang gaib kita. Nah, saya jelaskan, dengarkan. Jadi ketika mata batinmu, mata gaibmu, dirimu masuk ke gerbang gaibmu sudah terbuka. Dari kelima panca indera yang menyatu tadi, ya, dalam kondisi yang hening, dalam kondisi fokus di satu titik, itu akan muncul yang paling kuat, yaitu 3 panca indera. Apa itu? Penglihatan, visual, kemudian pendengaran, auditori, kemudian yang ketiga perasaan atau kinestetik. Ketiga ini yang akan kuat. Ini adalah bagian dari karakter mata batinmu nanti yang mungkin akan lebih kuat. Apakah saya bisa nanti ketiga-tiganya ini aktif? Bisa, kalau mau berlatih. Ya, karena ini bagian dari sistem representasi, inputan, cara menginput data dari otakmu selama ini lebih kuat di mana. Makanya ada orang yang bisa melihat, nggak bisa. Jadi nggak melulu kita melihat mata batin itu melihat sesuatu yang tidak dilihat mata fisik kita ini terus dengan penglihatan, bukan. Ada juga yang mendengarkan. Saya hanya ada yang bisa mendengarkan aja, nggak bisa ngelihat. Ada yang merasakan aja, nggak bisa ngelihat. Ada yang bisa ngelihat, nggak bisa mendengar dan merasakan. Makanya nggak bisa komunikasi karena hanya bisa melihat. Nah, 3 ini yang duduk meditasi, ya, meditasi yang saya ajarkan seperti biasa ya, harus ada cukup fokus pada cakra ajna, pada mata ketiga yang ada di sini. Jadi fokus, tutup mata, lihat di sini. Terserah mau pakai zikir, mantra, doa, terserah. Pengiring atau bisa jadi pakai hitungan itu juga bisa. Ya, untuk menuju ke titik fokus. Nah, di sini saya akan ajarkan yang global, yang universal. Jadi begini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus kondisinya rileks, kemudian berdoa. Ya, intinya niat. Ya, kalau niatnya nggak baik, maka berujungnya juga nggak baik. Saya tegaskan, jangan bernafsu. Kalau bernafsu akan bahagia pada dirimu sendiri, akan nggak baik, akan berdampak pada dirimu sendiri nantinya. Ya. Oke, jadi cukup duduk meditasi, ya. Kemudian ini cara paling mudah, paling sederhana. Yang banyak orang itu juga sukses dengan menggunakan ini. Asal satu tadi, pahamin tadi ya. Bagi mereka yang nggak bisa, saya yakin itu nggak paham. Saya sangat yakin mereka nggak paham. Ya, mau pakai wiritan puasa, mute dan sebagainya tetap nggak akan bisa. Puasa, wirid, nggak tidur itu ada esensinya, ada pemahamannya. Nanti akan saya perjelas di bab berikutnya, di konten berikutnya ya. Biar tidak lama, jadi saya mempersingkat waktu ya untuk pengijasan hari ini. Pahami, nanti yang ketinggalan dilihat lagi nggak apa-apa, masih bisa. Atau besok yang baru lihat ya, lihat, tunggu di channel YouTube Ki Sambung Roso, saya akan upload ulang ya. Oke. Oke ya, sinyalnya masih bagus ya. Saya karena sendiri ini hari ini. Oke, nanti kita akan interaksi ya. Saya persilakan untuk telepon 5 orang, tapi nanti ya. Saya ingin mengijazakan sekarang. Jadi cara yang akan saya berikan tanpa mantra
Ya, cara yang saya berikan cukup dengan meditasi yang seringkali juga saya praktekkan dulu dan dipraktekkan murid-murid saya dulu dengan cara yang sangat sederhana. Kesederhanaan ini tergantung dari pikiranmu juga. Kalau pikiranmu tidak bisa menyederhanakan cara ini, maka juga susah. Artinya, wah, masa caranya seperti ini aja, itu yang membuat susah. Ingat, Tuhan sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Ya, ini. Jadi semua itu ada aturannya, sedulurku. Terutama yang nggak bisa itu, saya yakin jauh dari aturan. Sakar PDW, semaunya sendiri. Banyak yang sudah berhasil. WhatsApp saya itu nggak ratusan, hampir ribuan sudah. Sejak dulu waktu saya pertama mengupload Mata Batin ini, karena yang lihat aja udah lebih dari 10.000. Ya, yang nggak bisa dihitung itu. Mungkin yang baru, makanya dengarkan, pahamin, ya, jangan banyak tanya dulu, ya. Jadi tawaduk itu jangan ngenyang itu menawar, jangan menawar apa yang diajarkan, ikuti prosesnya, jangan banyak protes. Nanti masih berapa hari udah tanya, wah aku nggak bisa. Nah, kembali lagi, ini kedangkalanmu dihilangin gitu loh, dihilangin dulu. Kalau mau belajar itu tawaduk gitu. Tapi saya udah nggak ngurus bagi mereka yang itu, saya nggak nganggap. Karena apa? Bagi saya mereka yang tawaduk, yang mengikuti aturan saya, ya sudah, insya Allah berhasil. Karena pengijazaan itu bukan sembarangan, ya harus mereka yang profesional dalam bidangnya. Karena di situ efeknya berbahaya juga kalau asal. Di luar sana ya terserah mau ngikut. Ya, yang jelas kalau mengikuti aturan saya, sabar, memahami, insya Allah nggak ada apa-apa. Ya, kalau untuk membuka atau menutup mata batin sudah kebuka, kalian kalau niatkan aja sudah akan tertutup. Kalau masih terbuka atau melihat, maka baca Al-Anas. Ulang untuk berbinas malikin nasilainas. Tiupkan di tangan, tutup. Beres. Bagi yang non-muslim, doa sesuai keyakinannya. Tuhan, tutup mata gaibku. Udah, kemudian tambah doanya. Sudah beres kok. Yang masih kelihatan dan sebagainya itu ngeblank. Karena apa? Terlalu bernafsu dalam belajar. Makanya saya sarankan hati-hati. Jangan bernafsu. Jangan pakai nafsu. Slow aja. Insya Allah berhasil. Ini gratis aja nggak bisa, apalagi yang bayar malah susah, mumet kalian. Ya, saya ajarkan. Makanya doakan saya usia saya panjang dan berkah bersama keluarga. Amin ya. Saya pusing muter-muter. Nah, ada lagi yang tanya tuh, aku nggak bisa buka kenapa. Nah, ini nggak paham lagi, udah lewat aja dah. Yang masih tanya seperti itu kita lewatin aja ya, kita skip aja, udah sakar-karpe dengan pemikiran pemahamannya yang mungkin masih dangkal, biarin aja. Kita lanjut. Ya, saya jamin mereka yang masih tanya seperti itu, kok nggak bisa, kenapa? Itu selamanya nggak bisa, pegang ucapan saya. Ya, selama dia tetap bertahan dalam pikirannya, nggak mau memahamin, maunya instan dan sebagainya, ya, pokoknya nggak akan bisa kalian. Belajar ilmu harus baik, harus positif, ya, harus sabar, penuh kelembutan, ya. Ini belum ada yang telepon, ini gimana? Oke, ya. Jadi yang harus kalian lakukan, ya, harus kalian lakukan adalah menyiapkan lokasi yang agak gelap, jangan terlalu padang, jangan terlalu terang. Kemudian wangi-wangian dipakai, ya. Kalau bisa, kalau memang konsentrasinya masih lemah, gunakan musik-musik relaksasi, musik-musik yang menenangkan. Tegak, usungkan dada. Jangan sampai belakang ini nekuk, bongkok. Nggak bisa, itu nanti menutup, menghambat jalur kundalini yang ada di belakang. Ya, saya ulangi lagi itu. Ya, kenapa nggak bisa konsentrasi? Karena pertama kalian nggak paham, kedua terlalu tergesa-gesa. Hilangnya fokus itu akhirnya tidak konsentrasi itu karena kalian terlalu tergesa-gesa bernafsu. Akhirnya pikiranmu ngacak. Jadi satu hal yang sederhana, fokuskan pikiran, satukan kelima panca indera. Ya, belajar. Kenapa kok nggak bisa, kok masih acak? Itu karena belum terbiasa. Bisa itu karena terbiasa, sedulurku. Paham ya?
Jangan terlalu bernafsu, sehari masih belajar sudah, oh nggak bisa. Ya nggak bisa terus. Itu, ya ininya sabar. Banyak yang komentar sudah bisa ngelihat, bahkan sampai tembus terawangan, bahkan Raga Sukma kapan hari kan. Nah, ini saya akan ulang sesuai permintaan. 82% orang pingin mata batin lagi. Oke, saya lanjutkan dulu sampai puas, ya, sampai puas, asal tetap ada batasan nantinya. Ya, saya jamin insya Allah bisa dan tidak ada kata-kata gagal. Karena apa? Ketika kamu masuk dalam kondisi meditasi mata gaib nanti, yang akan kuat muncul dalam indera penglihatan, pendengaran, dan perasaanmu itu pasti ada. Di mana yang paling kuat? Ya, tak itu getaran dan sebagainya. Itu tanda sebenarnya gerbang gaib juga terbuka. Tapi di indera perasaan ada getaran, rasanya gini, itu terbuka. Makanya saya bilang nggak ada yang gagal sebenarnya. Ya, cuman menuju untuk yang kamu pikirkan melihat itu belum. Nah, itu nanti ada caranya, ada cara berikutnya. Ya, sabar dulu. Gitu. Latihan di situ dulu. Ya, kemarin ada yang baru 1 hari dia mendengar. Begitu dia buka mata, ngelihat. Ya, melihat makhluk. Ya udah, kan udah dikabulkan Allah. Terus yang belum dikabulkan gimana? Sabar. Tahan di sini, tangannya, tahan di perut, nafasnya. Jadi mentok tahan perut. Ya. Setelah itu buka seperti ini. Kalau sudah nggak kuat nafasnya, tahan dulu, buka seperti ini, krek ke belakang sampai krek, baru ke depan, baru keluarkan nafas. Jadi posisi waktu seperti ini tetap tahan nafas, jangan dikeluarkan. Balik sini, keluar nafas kan ini, turun, hembuskan nafas, lagi tarik. Masuk di sini, tahan kuat sekuat-kuatnya, jangan dikeluarin. Kuat-kuatnya, kalau sudah kelihatan nggak kuat, buka gini, balik lagi, baru turun, keluarkan nafas, hembuskan nafas. Dari hidung, tarik, ini minimal 3 kali, bagus lagi 7 kali putaran. 1, 2, 3, 7 kali jauh lebih baik. Ini kunci pembuka gerbang gaibmu, sedulurku. Makanya saya bilang sebenarnya dengan olah nafas, meditasi nafas ini bisa tembus. 3 nanti yang akan terbuka gerbang batinmu, gerbang gaibmu. Tidak nampak, perasaan, merasakan sesuatu yang tidak nampak, atau penglihatan. Nah, mayoritas banyak yang kepingin melihat. Nanti dulu, sabar. Itu akan ada waktunya. Karena dengan kita membiasakan dulu ke dimensi gaib, kita merasakan dan sebagainya, kita akan masuk. Kita akan menyatu, semua akan melihat, merasakan, mendengar jadi satu. Paham ya? Mudah-mudahan dipahamin. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi setelah melakukan meditasi seperti ini, langsung tetap doa lah, harus dengan doa dulu, kemudian rilekskan, santai, niatnya yang baik ya. Jangan lupa kalau bisa lampunya, cahayanya kurang, baru tutup mata, fokus. Setelah yang terakhir kan turun seperti ini, langsung taruh di pangkuan. Nah, di sini fokus kamu, fokus ke aliran nafas. Nah, sampai benar-benar tenang. Kalau ada pikiran loncat-loncat, abaikan, biarkan aja, nggak apa-apa, jangan malah dilawan. Wah, jangan. Intinya sadari kamu sedang duduk meditasi. Ya, kalau bisa, saran saya ketika mau meditasi, olahraga kecil dulu. Setelah itu santai, baru melakukan meditasi. Ya, itu bisa jadi jalan mempermudah olahraga itu. Karena mayoritas mereka yang tidak bisa konsentrasi pasti tidak pernah olahraga. Jadi solusi agar mudah konsentrasi, menciptakan ketenangan untuk menyatukan kelima panca indera ini dengan olahraga setiap pagi. Nah, setelah itu, setelah masuk, fokus pada setiap tarikan nafas, lalu matamu fokuskan di cakra jana atau di sini, mata ketiga. Nah, di sini
kamu mulai menghitung mundur dalam hati. Hitungan mundur dalam hati mulai dari 100. Mundur ke angka yang paling kecil 199. Tapi di sini 100, angka 100 itu taruh di depan kamu. Nah, ini sekalian melatih indera penglihatan visualmu. Bagi yang nggak bisa nampak ini melatih. 100 tulisan di sini, 100 masukkan di Cakrajana. Terus 99 sebut tulisan, masukkan lagi di Cakrajana. Bayangkan 99 angka ini di depan kamu, entah warnanya kuning, emas, dan sebagainya, terserah. Masuk lagi, plus 98, munculkan. Plus, masuk lagi 97, munculkan tulisannya. Masukkan lagi ke, nah itu nanti di sela-sela di mana antara hitungan entah itu 90, 80, kamu akan merasakan di mana kondisi kamu mulai lemah. Pikiran kamu mulai capek dan seolah-olah seperti mengantuk. Ada rasa ngantuk berat. Nah, tanda gerbang gaib terbuka itu sebenarnya adalah saat kamu mulai mengantuk. Bahkan kamu lupa dengan hitungannya keberapa, itu sudah mulai. Kalau seperti itu yang terjadi, kamu tenangkan pikiran, jangan dicari lagi tadi berapa ya hitungannya. Jangan. Udah fokus ke nafas. Sama melihat. Nah, melihat di Cakrajana, melihat. Entah itu nanti akan ada cahaya atau titik hitam. Biasanya di situ. Nah, itu beda-beda setiap orang. Ya. Semoga bisa dipahamin ya, dalam penjelasan ini. Ini saya ijazahkan tekniknya secara umum, bukan lagi dari sisi muslim ya, tanpa wirid dan sebagainya. Ini sangat ampuh ya. Bisa akan terjadi pada mereka yang pertama tadi yakin. Mereka harus memahamin mata gaib yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga harus praktek belajar. Ini harus dilakukan di atas jam 12 malam. Ya. Itu ya. Jadi ini step by stepnya yang paling optimal, paling bagus, tanpa mata dan sebagainya, cepat sekali sedulurku. Insyaallah bisa. Ya. Jadi ini penjelasannya ya. Terima pemahaman ini lalu praktekkan. Tulis. Qabil tu. Yang Nasrani dan sebagainya saya terima. Nah, yuk. Oke, kalau di sini lancar, mungkin sinyal di lokasimu sedulurku. Saya lanjut. Ya, ayo tulis Qabil tu, yang lainnya terima, saya terima. Nah, setelah itu sekarang air putih yang sudah kamu siapkan taruh di depan kamu seperti ini. Ya, taruh putih. Saya akan transfer energi ya untuk mempermudah gerbang gaibmu terbuka atas kuasa dan izin Allah, Tuhan sang semesta alam. Mudah-mudahan bisa terbuka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang sudah nulis persiapkan. Air putih 1 gelas. Ya. Saya sebenarnya pingin hampir setiap hari itu live sedulurku. Cuman karena keterbatasan waktu, kemudian saya juga kemarin harus menyelesaikan tadarus, yang belum tadarus, belum khatam, ayo khatamkan. Saya 2 kali khatamkan, rugi. Ini malam Lailatul Qadar, malam 29. Dan jangan lupa besok saya tetap di channel YouTube Ki Sambung Roso, update setiap malam Minggu, kemudian malam Jumat dan Minggu. Jadi malam Jumat yaitu Kamis malam pukul 20.30. Sabtu malam pukul 20.30 dan Minggu juga Minggu malam pukul 20.30 ya. Oke. Ayo. Saya akan berikan, saya transfer energinya ya. Kalau bisa dirinya pakai parfum dulu sekarang. Kalau nggak ada parfum, bakar dupa. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Yang telat bisa diulang. Masih berlaku selama 1 kali 24 jam. Berarti sampai besok jam 9 malam. Yang masih telat lagi, lihat, saksikan di channel YouTube Ki Sambung Roso nantinya. Ini saya akan upload lagi. Insya Allah energinya masih ada. Ya.
Nah, ada yang nawar lagi itu, ada yang tanya, kalau nggak ada minyak gimana? Nah, kalau di atas nggak jam 12 malam gimana? Nah, itu namanya nawar. Kalau nawar, tanda kalian belum siap untuk menerima pengijazahan. Yang namanya belajar ada aturannya. Jangan jauh-jauh kalian sekolah itu loh. Kalau nggak ngikut, ya. Saya itu nggak bisa mempertegas karena saya itu lembut orangnya, nggak seperti mereka-mereka yang di luar galak sama murid dan sebagainya. Memang harus seperti itu memang, cuman saya nggak bisa karena saya jalanan. Saya berawal dari santri jalanan, dari alam semesta yang mengajarkan saya dalam setiap ilmu saya, sehingga ya jalanan itu keras, tapi anak jalanan itu penuh kelembutan. Jangan salah ya, kelihatannya aja tampangnya preman dan sebagainya. Preman-preman itu sebenarnya punya kelembutan yang luar biasa. Hati kecilnya itu punya rasa yang luar biasa dengan orang-orang di sekitarnya, ibanya. Ya, itu ya. Ayo, siap ya. Air putihnya taruh. Kamu tutup mata dan tetap dengarkan suara saya, gedein volumenya. Ya. Kamu berdoa sesuai keyakinan, memohon, berharap kuasa dan kehendak Allah untuk mempermudah membuka mata gaibmu, untuk menembus dimensi gaibmu ya, melalui air putih karomah yang akan saya transfer energi dari alam semesta. Hawa murni dari alam semesta akan saya masukkan ke dalam air putihmu. Bismillah, mudah-mudahan atas kuasa dan kehendak Allah, Tuhan yang semesta alam, dipermudah. Oke ya. Bismillah. Bismillah. Siapkan air putihnya, taruh sini. Tutup mata. Tarik napas yang panjang. Lepaskan pelan-pelan. Fokus pada air putihnya. Bayangkan air putih itu, rasakan air putih itu benar-benar tetap hadir di dekat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan pelan-pelan. Lagi, tarik napas yang panjang, tahan di perut. Lepaskan nafasnya pelan-pelan. Lagi, tarik napas panjang, tahan di perut. Lepaskan pelan-pelan nafasnya. Ayo, tarik napas panjang lagi, tahan di perut. Lepaskan nafasnya. Oke. Doa sebelum minum air putih ya. Yang muslim Al-Fatihah aja sekali, yang Nasrani dan sebagainya doa sesuai keyakinan. Kemudian tiup pelan-pelan dikit aja air putihnya. Minum langsung habis sekarang. Silakan. Yang telat bisa diputar lagi nanti video ini ya, atau
atau ikuti di Sambung Roso, saya akan upload ulang. Intinya berlaku video pengijazahan mata gaib ini dalam waktu 1 kali 24 jam setiap tayang uploadannya. Ya. Jadi tanda bahwa mata gaibmu, mata batinmu itu terbuka adalah ketika kalian sudah masuk kondisi hening yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada rasa ngantuk. Ya, itu tanda mata gaibmu itu sudah mulai terbuka. Paham ya? Tapi di sini akan ada dua sebab. Yang pertama, sebab pertama kalian akan tertidur atau tidak sadarkan diri. Yang kedua, kalian akan menyebabkan kalian akan masuk di satu tempat atau melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu dalam kondisi benar-benar kondisi sadar nantinya. Tuh, ya. Jadi ini harus dipahamin. Jadi tanda mata batin terbuka itu ketika kalian masuk kondisi meditasi yang sudah saya ajarkan tadi, ya, ada hitungannya hilang dan seolah tidak sadarkan diri, itu sudah terbuka sedulurku. Jangan berpikir yang lain langsung melihat wujud dan sebagainya, bukan. Ini step by stepnya. Bagi mereka yang nggak paham, ya tidak akan selamanya bisa. Itu, ya, makanya diulang nanti videonya. Ya, ingat syaratnya yang pertama yakin, yang kedua pahami esensi dari mata gaib yang saya ajarkan. Yang ketiga, praktek latihan pasti bisa. Dan jangan lupa bagikan tayangannya, ajak semua sedulurnya atau teman-temannya untuk mengikuti channel ini agar sama-sama bermanfaat, sama-sama mendapatkan manfaat. Kita sama-sama menuju untuk meningkatkan jiwa spiritual bersama Ki Sambung Roso, ya. Ingat, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu sedulurku. Ya. Oke. Sudah minum? Saya kasih kesempatan kalian untuk telepon di nomor saya. WhatsApp. Pakai WhatsApp ya. Untuk seputar mata gaib. Ya. Hanya 5 orang. Telepon di 081 2177 17009. Saya ulangi nomornya, 081 21 77 17009. Silakan telepon di nomor WhatsApp saya, 081 2177 17009. Satu pertanyaan aja, ya. Ada yang masuk? 08200. Oke. Penelpon pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ki. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, waalaikumsalam. Halo. Nama saya dari Bengkulu Ki, Ya, dari Bengkulu. Oke. Ya. Ya. Jadi setelah saya lakukan, saya merasa bergetar tangan. Dari pas megang air tadi, Ya. ketika megang air tadi tangan bergetar. Ya. Sudah itu berkeringat Ki. Berkeringat. Oke, terus? Ya, itu yang saya rasakan. Oke, jadi bergetar, kemudian berkeringat. Bagus. Itu tanda diri sampean ada energi negatif. Setiap orang itu pasti ada energi negatif, pasti ada. Ya, entah itu dari mana, dari luar atau dari apa, ada. Ya, sampai kadang itu mual juga. Ada yang mual, ada yang pingsan, ada. Nggak apa-apa. Ini adalah proses juga pembersihan energi negatif agar apa? Ketika masuk dimensi gaib nantinya lebih mudah. Nah, susah itu ketika kita ada energi negatif, itu bisa membuat susah kita masuk dimensi gaib, sedulur. Oke. Ini Ki, jantung juga bergetar ini Ki. Betul. Sekarang ini masih. Betul. Jantung berdebar-debar ya rasanya ya. Iya Ki. Iya. Iya Ki, bergetar jantung. Jangan itu tanda-tanda jatuh cinta sama saya, sampean. Ya, oke. Oke, sambil ditutup. Oke, Ya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam, sehat bersama keluarga ya. Iya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi sebentar, yang telepon dulu. Jadi
itu sudah respon yang pembersihan diri, karena energi negatif itu menghambat terbukanya dimensi gaib, terutama yang mental-mental miskin itu pasti energi negatifnya banyak. Ingat ya, makanya mari hijrah bersama Ki Sambung Roso untuk menuju bermental kaya ya. Jangan berkecil hati karena kamu miskin, bukan, tapi mentalmu yang terlalu miskin ya. Telepon kedua saya angkat. Halo. Assalamualaikum Ki. Ya, waalaikumsalam. Halo, salam gitu Pak. Chandra Ki. Siapa? Apa kabar, sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Chandra. Oh, Pak Chandra di mana? Alhamdulillah. Ki, kebetulan lagi tugas ini. Oh. Lagi kerja di tempat kerja. Oh, iya ya. Alhamdulillah Ki. Iya. Mulai terasa kembali nih Ki, udah lama. Sebenarnya dulu udah pernah terbuka Ki, sekarang ya nggak pernah dipelajarin lagi, jadi ya hilang gitu aja Ki. Iya. Alhamdulillah karena ya pengarahannya alhamdulillah Ki. Saya coba tadi konsentrasi, tembus ke atas, minta izin ya gitu kan, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Adil, minta supaya bisa saya ngobrol sama Ki Sambung Roso. Alhamdulillah terbukti. Terima kasih Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Allah mengizinkan sampean untuk langsung komunikasi dengan saya ya. Amin. Itu sudah itu sudah tidak terlepas udah lama dari Ki, saya ngikutin terus. Alhamdulillah. Ya. Yang penting Gimana Ki, sehat Ki ya Ki? alhamdulillah sehat. Yang penting berkah, bermanfaat. Yang penting selalu berpikir positif, menjadi sang mental kaya. Jangan sampai terjangkit virus mental miskin lagi. Karena adanya channel saya berharap sekali semua subscriber, lover saya, pengikut setia saya hijrah bermental kaya. Agar apa? Hidupnya bahagia tanpa batas dan bisa dengan mudah meningkatkan jiwa spiritual, gitu Pak ya. Amin Ki. Ya alhamdulillah kalau mulai terbuka ya. Di silaturahim sama Bisa ngobrol. silaturahim sama saya kalau saya udah balik di Tangerang Selatan Pak ya. Iya Ki. Iya. Ya, Ki. Baik. Sama-sama juga ngedoain Ki sama Amin. sama keluarga supaya berikan umur panjang, Ya, kesehatan, amin. bisa berbagi kembali sama kita orang supaya Amin. ya berubah hidup kembali lebih baik lagi. Amin. Amin. Warahmatullah. Oke, belum pun ke ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Dari Seragen Ki, Samino Seragen. Injih. Oh iya. Bentar, tolong teman-teman tutup dulu teleponnya ya biar gantian, nanti ada waktunya. Ini biar Pak Samino dulu yang komunikasi langsung dengan saya. Ya silakan Pak. Ki mau nanya Ki, itu ijazah kalau udah terasa masuk gimana dia? Tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu? Pengijazahan itu yang pertama itu pengesahan ilmu Pak. Ilmu yang sudah dijelaskan. Pertanyaannya sampean sudah jelas apa belum? Nah kalau sudah jelas berarti masuk ilmunya. Yang kedua sampean ketika mengikuti instruksi saya nanti dipraktekkan sesuai dengan yang saya jelaskan apa enggak gitu. Yang ketiga kalau masalah minuman tadi itu kerasa apa enggak sampean, itu tergantung extrasensory perception sampean ya. Kerasa apa seperti tadi ada kerasa ketan dan sebagainya, itu termasuk sebenarnya sudah aktif, itu tanda mata gaibnya terbuka. Tapi kalau enggak sama sekali merasakan, tanda kurang paham dalam memahamin. Kedua, memang harus mengasah tingkat extrasensory perception-nya atau kepekaannya, begitu. Oh, gitu. Ya, tadi sempat minum apa enggak air yang sudah saya transfer energi? Alhamdulillah sempat Ki. Oke, terus yang dirasakan apa Pak? Yang dirasakan tuh apa ya? Panas di bawahnya. Artinya indera kinestetik mata gaib sampean yang kinestetik kuat itu muncul, sudah bisa merasakan gitu. Tinggal nanti mengasah. Kayak badan tuh kayak
panas banget. Nah, itu tanda ada energi negatif di dalam tubuh. Tapi nggak apa-apa. Itu keluar nanti insya Allah. Pelan-pelan akan keluar, Pak. Itu. Ya. Makasih banyak ya, Ki. Ya. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Ya. Amin. Tetap pahami, Pak. Nanti diputar ulang. Diputar ulang agar paham. Ya. Oke, ya. Ya. Dan jangan lupa dibagikan, di-share ke saudaranya, ke temannya. Agar sama-sama belajar. Ya. Oke, siap. Ya. Insya Allah. Ya. Iya, Ki. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Penelpon keempat, saya angkat. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya dengan Komarudin dari Depok. Dengan siapa? Komarudin dari Depok. Oh, Bang Komarudin dari Depok. Telepon keempat, ya. Silakan. Alhamdulillah nih baru masuk. Ya, Beberapa kali mohon alhamdulillah baru masuk. alhamdulillah. Ya, Ya duduk ini ada gelas pecah nih. Aduh, ada nih. pecah gelasnya. Oh. Pecah. Hmm. Juga air juga belum saya minum karena kan saya telat tadi ketiduran. Saya taruh di dada cuma tidur. Terus jatuh, pecah. Tapi Masya Allah. gelasnya enggak. Nanti bisa diulang lagi tuh ya. Bisa. Oh, berarti ini sempat jatuh ya gelasnya, belum diminum. Kelanggar. Benar saya nelfon pecah. Oh, ya ada, nggak apa-apa. Tahu ada betapa. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ya, insya Allah aman, berpikir positif aja. Insya Allah aman. Memang kadang ada tanda seperti itu, memang ada tanda. Jadi ada banyak orang itu ketika berhubung dengan saya, sebenarnya dia ada masalah dengan siapapun, nggak tahu itu dukun atau apa, makhluk-makhluk gaib atau apa. Ada aja akhirnya yang sengaja menghambat. Itu. Termasuk sampai yang tadi mau minum nggak jadi. Coba dia mau, tapi positif thinking aja lah, positif thinking aja. Insya Allah semua itu datangnya dari Allah dan kembalinya ke Allah. Itu aja. Penjualan itu. Kenapa? Kebetulan saya taruh di sini, tidur pas saya bangun, ya udah telat dari pembacaannya. Ya nggak apa-apa, diulang lagi bisa. Iya. Ya. Bisa saya Ki. Ya, Ya. sebenarnya sih saya pengen supaya minta apa sih ditambahin iman saya sih, kekuatan iman saya gitu aja. Saya kan ya Ki. Kenapa? Minta tolong diinin lagi di apanya, iman saya lebih ditambahkan lagi. Amin, insya Allah. Insya Allah kalau sampai mengikuti channel YouTube saya, keimanan akan meningkat. Karena saya juga untuk mengajak meningkatkan jiwa spiritual. Mau itu Nasrani, Islam, semuanya. Itu ya. Gitu ya. Ini alhamdulillah ini saya udah bisa sambung ke Ki, sambung Rasul. Insya Allah semua karena Allah ya. Tetap harus hijrah bermental kaya ya, jangan bermental miskin, sesuai kehendak kita dan kehendak Allah ya. Amin. Amin. Ya, Ya. Ki. Ya. Oke. Ya. Ya Ki, makasih banyak Ki. Baik, sama-sama sehat bersama keluarga ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, penelpon terakhir. Halo. 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 Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Eko dari Palembang Ki. Pak Eko dari Palembang. Ya, Pak. Iya, Silakan. alhamdulillah setelah tadi mengikuti disambung rasanya ke belakang, kerasa kedorong Ki. Setelah diminum alhamdulillah jadi tenang, jadi adem Ki. Alhamdulillah karena Allah ya. Alhamdulillah Ki. Ya. Ya, itu nggak apa-apa Pak. Efek artinya gini, bisa ketarik ke belakang dan sebagainya itu rasa indera kinestetik kan. Artinya mata gaib Anda itu lebih kuat di rasa dan itu banyak di situ. Tapi nggak apa-apa, tetap lakukan cara yang saya berikan, saya ijazahkan tadi. Dan ingat harus niatnya baik. Lalu ada syarat-syarat yang harus dipahami tadi. Yang pertama yakin, yang kedua pahami esensinya, yang ketiga berlatih, belajar. Kalau nggak mau belajar mulai sekarang terus kapan bisanya? Kan gitu pertanyaannya.
Iya Ki. Nah, itu ya. Dan harapan saya tetap hijrah bersama saya untuk bermental kaya. Ya. Amin. Artinya bermental kaya itu bermental positif, bukan terus harus kaya raya, terserah. Kaya tergantung asumsi mereka masing-masing, terserah. Yang jelas kita harus tetap baik, itu adalah bagian daripada mental kaya, Pak. Ya. Siap. Siap Ki, siap. Insya Allah berkah bermanfaat buat sampean dan keluarga nantinya, ya. Amin ya. Jangan lupa Rabbal bagikan tayangannya di Facebook, itu kan banyak di media-media saya, karena kasihan bagi mereka yang udah bayar mahal-mahal di perguruan mana atau apa dengan mahar yang mahal tapi nggak bisa gitu. Nah di sini tempatnya banyak yang sudah bisa, banyak yang sudah paham. Nah tinggal Bapak mau membagikan agar sesuai yang saya katakan, sekecil apapun kebaikanmu akan berdampak besar dalam hidupmu, termasuk kesuksesan juga ada nantinya di situ, ya. Siap Ki, siap. Oke. Terima kasih ya Ki. Sama-sama Pak, Assalamualaikum. sehat bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sudah 5 orang, mohon maaf saya nggak bisa angkat lagi ya. Nanti kita lanjut, tenang. Yang kepingin Kisambung Roso live terus, like, bagikan, komentar, live terus tiap hari itu. Minimal itu 1000 baru saya mau live. Kalau hanya berapa orang dan sebagainya kan sayang, gitu ya. Oke ya, saudara Sambung Roso. Nah, jadi efek-efek setelah minum air putih itu termasuk banyak efeknya, termasuk untuk pengobatan yang kena gangguan itu akan merespon tubuhnya, mual, muntah, merinding, berat dan sebagainya. Begitu sedulurku. Ya. Semoga berkah penjelasan ini. Jangan lupa like, komentar yang positif bagi mereka sang mental kaya, bagikan, share ke semua grup-grup Facebook terutama ya. Yang baru datang diulang lagi, 1 kali 24 jam masih berlaku ya. Atau nanti di channel Kisambung Roso, yang lihat sekarang di Kisambung Roso, channel Kisambung Roso juga berlaku, masih bisa 1 kali 24 jam. Intinya syaratnya yang pertama yakin, kemudian paham esensi dari mata gaib yang sudah saya jelaskan tadi, 3 praktek ya. Tidak ada kegagalan, yang ada adalah kesuksesan yang tertunda. Ikuti juga fanpage YouTube Kisambung Roso yang sekarang pengikutnya follownya ada sekitar 22.000 ya. Facebook saya jelas pasti ada nomor 081217717009. Saya tidak menerima konsultasi seputar mata gaib ya, mata batin. Mohon maaf jika ada WhatsApp seperti itu, saya abaikan. Dan bagi mereka yang berkomentar negatif dalam WhatsApp atau Facebook, Bapak saya blokir. Karena saya mengajak kalian semua untuk hijrah bermental kaya agar hidup mulia, berkah, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tayangan ini jadi tontonan ya, tontonan ini jadi tuntunan ya, tayangan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Lakukan, praktekkan ya, minimal sebenarnya harusnya 21 hari, tapi saya yakin 11 hari aja itu kita akan merasakan dampaknya ya. Termasuk kita bisa melihat apa yang enggak kita lihat, atau merasakan, atau kita lebih peka dari sebelumnya. Kita tahu apa-apa yang akan terjadi, kita tahu sebelumnya. Itu termasuk tanda mata batinmu terbuka, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa suatu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Alhamdulillah.